buat teman-teman yang lagi nonton juga, emang ada apa sih Kak? Ada mungkin beberapa yang lewat. 2018 gue masuk penjara karena undang-undang ITE, karena masalah calo tadi. Jadi Ya. gue menganggap seorang polisi, gue anggap sebagai calo karena gue lihat sendiri, tapi ternyata itu salah. Jadi gue masuk ke eh, undang-undang penyebaran berita bohong atau hoax yang sekarang banyak. Ya. Yes, Nah, apa kabar? aduh rambut putih gue banyak banget ya, tua banget nih. Bersyukur dikit kenapa? Udah Oh iya, syukur ada rambut. Daripada oh ini. iya ya benar. Iya, 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 iya. Apa kabar Kabar, Gi? Andira dan Alhamdulillah teman-teman baik-baik TV saja. semuanya? Baik ya. Baik dong. Itu mau pamer sepatu apa gimana di belakang? Itu sepatu ya? Sepatu anak, sepatu anak. Sepatu Kalau lo mana? kalau gue mau pamer sepatu, gue kesini nih. Oke, nanti kita ke situ ya. Nanti kita ke situ. Atau kesini. Waduh. Kalau gue mau pamer sepatu, gue ke gudang dulu. Ya. Karena sepatu-sepatu gue koleksi ada di rumah yang berbeda. Asik. Oh iya, asik. Gi, apa kabar Gi? Sibuk apa? Baik, thank you banget. Terima kasih si GV sudah mengundang untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Semoga berguna, bermanfaat. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngeliatin IG-nya si GV. Pengen tahu ada film-film baru apa, ya kan? Terus ngeliatin IG lu juga, Dir, ya kan? Ngapain ya? Sekarang gue emang gue masih aktif di kemarin baru beres web series. Oke, series baru lagi. Web series baru, cuman temanya emang anak-anak SMA gitulah ya. Jadi gue sekarang perannya pun udah sebagai kepala sekolah di situ, jadi guru. Gue udah mikirnya guru olahraga. Enggak, lu kepala sekolah dia. Kepala sekolah. Itulah yang membuat kalau lu tahu 3 bulan terakhir rambut gue kan digibal. Nah kalau orang kan nanyanya, Gi, digibal buat film apa? Nah itu salah. Kalau gue justru digibal karena nggak ada job. Pada saat kemarin dipotong, nah karena harus jadi guru, akhirnya dipotong untuk web series. Oke. Bisa diceritain lagi nggak soal web series ini? Web series buat di mana? Terus akan bisa tayangnya di salah satu aplikasi, gue belum jelas di mana. Ini buatan Multivision barengan sama Prilly Latukonsina, sama banyak ada Noval Samudra, ada Ajil Dito dan lain-lain lah gitu. Jadi komedi ya, tahunnya enggak drama? Drama sih ya, lebih drama. Cuman emang ada sentuhan-sentuhan komedinya lah. Gitu. Karena Ogi ini emang jago banget soal drama, karena hidupnya penuh drama ya Gi ya. Tapi konten di YouTube jalan terus? Iya, di YouTube gue masih jalan. Jadi konten basket gue, si One on One ini masih jalan. Sekarang udah masuk ke video ke 246. Banyak banget. Iya, Dir. Gue tuh inget banget Gi, maaf Gi. Gue inget banget dulu waktu gue siaran sama lu, ya kan? Gue siaran sama lu, gue masih bawa kamera, kita bawa kamera terus tanya, gue mau bikin YouTube nih, one on one gitu, seru nggak ya? Ya jadiin, gitu kan? Betul. Yes, gue tuh gini. 200 episode. Iya, gue banyak nanya soal YouTube itu adalah dari lu, Dir, sama dari Gofar. Jadi gue nanya-nanya kamera, gue nanya Gofar. Terus gue nanya-nanya YouTube, semua banyak nanya dari lu. Dan akhirnya yang gue pelajari adalah sebenarnya itu konsistensi ya. Akhirnya gue coba jalanin. Di saat gue tahu, karena gue ngikutin YouTube lu, di mana lu udah mulai jarang upload, udah mulai berhenti. Gue jalan aja gitu. Ada dua kon yang penting kan, konten dan konsisten. Aduh. Oke. Cuma 2 kon ya. Iya. Kalau 3 mungkin koneksi penting. Iya. Jadi sejauh ini lu masih fun dong ngerjainnya ya? Masih fun gue ngerjain karena gini. Balik lagi gue bikin konten sangat niche sih sebenarnya karena basket. Walaupun gue ngundangnya nggak cuma pemain basket,
Gue ngundang juga beberapa teman-teman artis. Kayak yang kemarin baru tayang adalah Ivan Seventeen. Sebelumnya juga pernah ada Panji Pragiwaksono. Terus sekarang lagi trennya stand up comedian. Jadi kayak Marcel Widianto, Awe dan lain-lain. Gue sempet undang juga. Buat gue gak cuman basketnya emang jadi apa ya? Jadi ciri khas aja. Ya, karena gue senang basket dan itu gue lakukan juga di rumah karena lapangannya di rumah. Yang sisanya adalah ya benar kata lu, jadi kita ngobrol. Gue selalu mencoba untuk nggak cuman ngobrol ngalor ngidul, tapi juga ada message-nya lah, ada pesan buat orang-orang yang nonton. Terutama gue tahu karena anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA mayoritas banyak yang nonton konten gue. Gitu. Cakep. Kemarin juga ada Fai ya. Fai itu Indonesia Mencari Bakat ya kan. Ini kalau nggak presiden sama dia. Nah, ya lu tahu sendiri gue kaku. Dia kan gaya robot Pak. Iya. Tapi lu sendiri tuh kalau mulai suka basket dari kapan sih kalau bisa ditarik mundur? SMP gue senang basket. Awalnya tetap seperti laki-laki kebanyakan adalah memulai dengan sepak bola. Akhirnya emang gue lebih identik sama basket, walaupun belakangan gue mulai main bola lagi, Dir. Gue mulai main sama teman-teman Selebritis FC, fun football lah gitu. Cuman basket ini sebenarnya gue nggak pernah ngejalanin secara profesional, serius tuh nggak pernah gitu. Cuman gue seneng, gue happy. Sampai akhirnya apa yang gue bikin, kayak gue sekarang bikin nama Ujo podcast pemain cadangan, sebenarnya relate karena emang gue aslinya pemain cadangan dari dulu pun cadangan. Jadi kalau ngomong main cadangan, gue juga dulu main SMP main cadangan gitu ya. Terus kayaknya kenapa gue cadangan mulu, sampai satu waktu guru gue tuh minta izin ke rumah ngobrol sama bokap. Dia bilang, anak bapak ini berbakat gitu. Cuman kalau anak bapak mau naik di starting five ada iurannya. Ya, disogok. Nah, akhirnya gue keluar. Di olahraga kita, di basket ataupun mungkin juga di bola, di yang lain-lainnya, kelompok umur, kalau kita ngomong kelompok umur tuh ya itu remaja itu masih banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Masih banyak tuh yang ngomong, Oke, gue sponsorin asal anak gue masuk. Gue bikinin jersey asal anak gue masuk starting five misalnya. Itu masih ada. Oh gitu? Masih ada? Sampai tahap apa? Sampai kelompok umur lah. Kalau udah mulai profesional agak sulit. Oh iya. Gitu. Cuman balik lagi gini. Kalau gue ngobrol sama teman-teman pelatih yang gue suka ngobrol di one on one pun adalah gini. Kalau si anak itu punya bakat, nggak masalah. Malah bersyukur disupport secara finansial untuk si tim. Tapi yang nggak berbakat itu loh. Tapi obsesi orang tua, iya nggak, Dir? Ini kan banyak. Nah iya itu banyak. Itu nggak cuma di olahraga. Nggak cuma di olahraga, di entertainment pun juga kan banyak yang kayak gitu. Iya nggak? Gue mau masuk TV, atau gue pengen film ini, atau gimana. Kalau dia punya kualitas ya oke. Cuman kan sekarang banyak juga yang ternyata tidak berkualitas, tapi ya lewat jalur A, B, C gitu. Ada ya di mana-mana ya. Kalau percaloan masih ramai ya percaloan. Aduh, gua trauma dengan kata calo ya. Tapi Oke, kita skip. Enggak. Tapi itu adalah buat gua satu hal yang gua harus share, dan buat gua itu satu pelajaran dalam hidup gua. Mungkin gak buat teman-teman yang lagi nonton juga. Emang ada apa sih, Kak? Ada mungkin beberapa yang lewat. 2018 gue masuk penjara karena undang-undang ITE, karena masalah calo tadi. Jadi gue menganggap seorang polisi gue anggap sebagai calo karena gue lihat sendiri, tapi ternyata itu salah. Jadi gue masuk ke undang-undang penyebaran berita bohong atau hoax yang sekarang banyak. Tapi ya gue selalu bilang adalah gitu, Dir, bahwa buat gue tidak pernah punya niat jelek sama polisi atau institusi apapun. Jadi kalau sampai itu kemarin terjadi, itu cuman karena miss.
Tapi miss gua itu punya ada sebab ada akibat. Akhirnya akibatnya gua harus mengalami bagaimana ditahan 2 bulan di Polda, 3 bulan di Salemba. Ya itu pelajaran. Bahkan kalau menyambung ke film ya, gua harus tidak bisa hadir di premier film gua sendiri waktu itu lagi-lagi Ateng. Iya. Itu juga waktu itu gua udah siap. Waktu itu udah di CGV kan. Wah, iya. Nih filmnya nih. Nih ketemu nih sama siapa, Soleh, sama lu. Iya, kan? Betul. Terus kejadian kan. Nah, nanti kita ngomongin soal itu gara-gara Ateng. Cuman gua tertarik ngomongin soal lu sebagai pelatih. Lu kan banyak pelatih dan lu sendiri pernah melatih profesional ya. Kalau lu nggak pernah main basket profesional, tapi lu pernah melatih profesional. Nah, ini yang mungkin gue luruskan di sepak bola, manajer merangkap pelatih. Jadi kalau lu ingat zaman Alex Ferguson gitu ya di MU, dia ditulisnya as a manager, tapi dia pelatih. Tapi kalau di basket, gue itu dulu di timnas basket putri SEA Games 2015, gue as a manager, bukan sebagai pelatih. Iya. Manajer, dia tugasnya ya seperti kita googling aja apa arti manajer, bagaimana memanage sebuah tim, membuat sistem, membuat planning jangka pendek, jangka panjang untuk sebuah tim ini dengan target dan punya target kayak perusahaan lah. Kita punya target nih, targetnya adalah kalau kita ngomong bioskop, target penonton, targetnya adalah film apa aja yang masuk dan lain-lain. Nah, kalau gue di basket adalah ya target gue di SEA Games waktu itu juara. Karena tapi gini, juara jelas nomor 1 itu target utama. Tapi kita itu waktu itu ada di dalam posisi yang berat. Berat tuh artinya gini. Gue pegang 2015. Nah, terakhir Indonesia basket putri itu dapat medali itu adalah tahun 97. Buset. Lu aja masih SMA. Iya. 97 dapat medali perunggu. Nah, terus Indonesia basket putri pernah dapat medali yang lebih tinggi nggak? Pernah, yaitu medali perak. Tahun berapa, Gi? Tahun 91. Oke, jauh lagi. Nah, medali emas pernah nggak? Belum pernah. Tapi itu jadi target kita. Tapi puji Tuhan, gua pegang jadi manajer. Ini hasil kerja keras tim ya, bukan gua ya. Kerja keras tim, tapi ini yang selalu menjadi kebanggaan gua. Kita dapat medali perak. Artinya menyamakan prestasi di tahun 91. 91. Bukan main sih. Emang ini perlu banyak nih manajer kayak gini nih, humble. Selalu mengingat bahwa ini adalah tim effort ya. Pasti harus. Ya. Waktu itu terakhir lawan siapa ya? Finalnya. Kalau basket putri itu ketemu semuanya. Jadi kalau di SEA Games kita mainnya round robin. Jadi cuman emang kalau misalnya teman-teman pengen tahu ceritanya, gua ngeluarin buku judulnya Jam dari penonton jadi manajer timnas. Buku itu nggak laku ya, dan harganya murah, cuman boleh dibeli. Itu prosesnya menarik karena gini. Kalah lawan di pertandingan pertama, kalah lawan Malaysia 24 poin, sisanya ketemu Singapura, ketemu Vietnam, ketemu Filipina, ketemu Thailand, kita menang. Jadi kayak cerita Cinderella story, dari kalah menang kita dapat medali perak. Waduh. Ya. Seru tuh yang kayak gitu ya, from zero to hero. Iya, benar. Anak lu udah gede apa anak lu? Ya, halo dulu. Ini anak. Ya, halo dulu. Enzo. Tuh, Enzo. Hai. Enzo. Ngambil apa? Ngambil kertas, bentar. Di mana sih? Bentar, di mana? Ini. Bapak-bapak nih. Bentar. Gua lagi cedera, jadi kemarin main bola, gua ini ketarik ototnya. Aduh. Makanya kalau lihat IG story gua, istri gua bilang, kamu tuh mau jadi artis ya? Oke. Iya. Mestinya lo kasih lihat lagi ini IG story-nya Iko Uwais, Audinya mijitin kaki. Iya, betul. Gua lihat. Iya. Oke, jadi manajer tim nasional perempuan.
apa sih kesulitan terbesar yang dihadapin ketika lo manajer satu tim perempuan gitu kan? Nggak kebayang tuh ya kalau laki-laki ya lo kayak teman satu geng gitu, tapi ini kan perempuan lo jadi kayak kakak gitu kan, jadi kayak bapak gitu. Bener, jadi gua di situ jadi kakak. Oke, gini, jadi manajer, jadi kakak, jadi ayah, karena banyak yang muda-muda juga, jadi guru spiritual, merangkap semuanya, betul. Jadi gua harus menempatkan diri, beda lah, karena gini, nanganin cewek itu gini, nanganin satu cewek aja, ketawa. Oke. Kita berkomitmen dengan satu istri aja. Lu tahu kita butuh effort, ya kan? Betul. Apalagi lu punya 12 cewek. Timnas tuh 12 cewek dengan karakter yang berbeda, umur yang berbeda. Jadi emang penanganannya akan berbeda. Jadi menurut gue yang waktu itu gue lakukan adalah gue harus mengenal satu demi satu anak-anak gue. Dan dari situ gue selalu ngobrol dari hati ke hati. Jadi apa yang lu nggak suka, apa yang lu suka, kita tahu kita punya goals yang sama. Jangan sampai kalian cewek ada tuh berantem lah, baper-baperan tuh. Nah, kalau masalah sama cowok-cowoknya juga lo tanganin nggak? Banyak kan cewek-cewek itu kayaknya lagi fokusnya mungkin sama basket, jadi nggak banyak yang ada pacar ya waktu itu ya. Oke. Jadi ya gua lebih aman lah. Sekarang pada mana? Masih hubungan? Masih pada kontek-kontekan? Masih, cuman sekarang itu sebenarnya basket Indonesia terutama putri lagi dalam keadaan yang ya gue mau bilang terpuruk ya iya, karena nggak ada liganya. Sekarang liganya nggak jalan, apalagi karena pandemi, belum ada kabar juga akan jalan. Bahkan beberapa minggu lalu ada video dari teman-teman basket putri yang bikin campaign bahwa we need spotlight. Nah itu buat gue keren, bahwa mereka mereka butuh spotlight gitu loh, butuh liga untuk supaya mereka bisa diketahui. Iya, jadi orang-orang masih banyak pemainnya, atletnya masih banyak. Menurut gue pemain, apalagi pemain kita putrinya bagus-bagus, masih menjanjikan. Dan untuk basket kalau di Indonesia putra cukup berat kalau kita mau dapat emas, selama di Asia Tenggara masih ada Filipina. Oke, tuh ada yang bilang juga tuh, kenapa Filipina selalu mendominasi. Betul, tapi kalau putri, kita masih bisa. Putri tuh 2 tahun terakhir, 2015, 2017 kita kalahin Filipina. Thailand kita kalahin, 2015 gua kalahin tuh Thailand. Malaysia yang jadi juara di 2015, di 2019 kemarin dikalahin sama Indonesia. Jadi bisa saling mengalahkan dan peluangnya masih ada kalau untuk basket putri. Tapi kalau gue pribadi, karena gue udah pernah merasakan, gue bilang gini, ini kita mundur. Mundurnya adalah liga tuh buat gue satu kompetisi di olahraga tuh penting. Jadi jangan cuma ngomong, tenang aja timnasnya kuat, oke. Tapi beda mental bertanding itu bisa ada cuman kalau ada kompetisi, bukan cuman karena sparring-sparring. Benar, setuju. Persaingan itu yang bikin skill nambah juga kan ya. Iya, betul. Ini menarik juga nih kata UDID nih. Mungkin yang nonton di luar sana, untuk membangkitkan basket putri harus dibikin film tentang basket putri. True story yang manajerin Kak Augie. Tapi kalau dikasih kesempatan masih mau? Dir, gini, kalau ini pertanyaan oke nih, kalau orang nanya gini masih menjadi manajer nggak? Gue jawabnya nggak. Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah gue merasa sekarang biarlah gue berkontribusi di basket di apa ya, di tempat yang lain sebagai konten kreator. Gitu. Tapi kalau yang jawaban lainnya adalah mendingan kayak gue mendingan berhenti di puncak kan, gue berhenti di saat medali perak. Walaupun nanti kalau ada yang dapat medali emas ya gue juga mengucapkan selamat dan gue senang. Cuman buat gue berhenti di situ. Dan satu lagi, gue cukup capek dengan urusan-urusan yang cukup menjelimet dengan
apa ya, gue sebutnya nggak ya badan organisasi perbasinya, atau waktu itu jam dulu sih sama Kemenporanya, waktu dulu ada Satlak Prima dan lain-lain. Gue cukup capek sama mereka. Tetek bengek organisasi ya sebenarnya ya. Iya. Birokrasi, benar. Oke. Nah, kalau memang nggak mau di manajerin lagi tim basket, olahraga lain pun juga nggak berarti ya? Ya, gue senang basket dan sepak bola, itu yang ada di ada di hati gue. Cuman biarlah gue mensupport teman-teman gue seperti Raffi yang ngambil tim bola. Ya benar. Itu ajalah. Cuman support dari jauh ya. Ya, tapi gue nggak tahu ya dia kalau tiba-tiba ada tim basket atau gimana, ya nggak tahu ke depannya gimana. Karena gue bukan tidak mungkin, yang pasti gue melakukan sesuatu yang gue happy. Basket dan sepak bola adalah olahraga yang gue sangat nyaman dan senang. Jadi kalau gue ngomong sekarang enggak, gue nggak tahu nanti ke depannya. Itu dia tuh. Ya, pokoknya selalu kerjain apa yang bikin lo happy, apalagi ngasilin duit ya. Benar. Sekarang balik ke dunia content creator, dari One of 200-an episode, kemudian lu lagi kerja web series. Selain itu, selama 2 tahun belakangan ini ada film atau apa lagi ya? Oke. 2000 ya akhirnya gini, dari 2019 awal adalah film Lagi-Lagi Ateng. Muncul di saat gua premier harus ada di dalam penjara. Filmnya secara jumlah penonton tidak terlalu banyak, tapi karena sekarang sudah tayang di Disney Plus, OTT, ya masih di OTT dan lain-lain, orang sih udah banyak yang nonton kembali. Kalau dan udah nonton di TV juga kan, ada beberapa yang udah dibeli sama stasiun TV, dan secara film, secara penilaian film banyak yang memuji lah film itu, dan gue bersyukur waktu itu gue dinominasikan untuk untuk pemeran utama terbaik pria dari Indonesia Movie Award. Itu gue kaget. Kenapa gue cerita ini? Karena gini, gue gak menang, tapi buat gue satu nominasi aja, buat gue satu apresiasi yang luar biasa dari IMA waktu itu. Dan begitu berkesan. Kenapa? Karena gue dapet kabar itu ya gue ada di dalam. Gue belum nonton filmnya. Tapi gue dapat kabar gue dinominasikan. Dan emang puji Tuhan waktu itu pas lagi malam puncaknya, gue seminggu keluar dari penjara. Jadi kalau lo mau tahu, ini cerita yang gue gak pernah ceritain, salah satunya adalah, tau gak apa? Gue fitting baju untuk datang ke acara puncak itu, orang desainer gue datangnya ke Rutan Salemba. Sampai orang fashion design, orang fashion gue sampai gini, Kak, nggak pernah nih fitting orang di dalam Salemba. Makanya punya klien di pemerintahan bilang gitu. Bercanda pemerintahan. Oke, jadi gara-gara Ateng lo dapet acknowledge ya acting lo, sedangkan yang lo acting itu bukan karakter biasa, itu karakter legendaris gitu. Iya. Lo researchnya waktu itu Ateng gimana? Oke. Film Lagi-Lagi Ateng ini gue ditawarkan di 2018 awal lah. Waktu itu sebelumnya, nah ini cerita behind the scene-nya. Sebelumnya yang sudah ditawarkan juga dan sudah dicoba secara look adalah Ringo Agus Rahman waktu itu. Tapi akhirnya yang lain, akhirnya muncullah nama Augie Fatrinus. Akhirnya buat gua itu satu tawaran yang gue tidak boleh sia-siakan, karena ini pertama gue dapat peran utama. Gue sebelumnya main film peran pembantu. Ini tapi emang langsung tapi tantangannya langsung advance banget, karena memerankan sosok legendaris, di mana sosok legenda dan lain-lain sudah banyak diperankan sama sahabat kita Reza Rahadian, sukses jadi Habibie, Abimana. Jadi siapa aja sukses Pak? Iya,
Abimana sukses jadi dono, banyak lah. Akhirnya waktu itu sebagai director Monty cuman bilang satu hal sih waktu itu, cuman gini, Gi, berhasil atau gagal pilihannya emang cuman itu. Dan buat gua nggak takut ngambil satu tantangan. Gue sudah sering ngambil tantangan termasuk jadi manajer timnas. Jadi waktu itu gue 2 bulan sampai 3 bulan, 2 bulan setengah gue reading dan mempelajari gerak-gerik cara ngomong almarhum Ateng dari anaknya namanya Agung, lalu dari istrinya, dan istrinya sekarang sudah almarhum. Setelah film keluar berapa bulan kemudian istrinya meninggal. Aku sempat nonton ya. Ya, jadi gue ngobrol sama beliau, terus gue ngobrol sama Pak Ribut. Gue jujur mau terima kasih sama Pak Ribut. Orang harus tahu siapa Pak Ribut. Pak Ribut ini di Sri Mulat, salah satu sahabat dari Om Ateng. Nah, dia yang menjadi coach kita, coachnya gue sama Soleh Solihun. Waktu itu sebagai iskak waktu itu. Jadi emang gue nggak mau setengah-setengah untuk memerankan ini. Apalagi gue ada tantangan lain, nggak cuman akan dibandingkan sama The Real Ateng almarhum, tapi gue juga di situ memerankan twin kan, kembar. Di film Lagi-Lagi Ateng itu gue double ya. Iya, jadi sosok si Ateng yang kekanak-kanakan sama sosok yang namanya Agung itu yang dewasa, seorang motivator, orangnya serius, galak, ya orangnya lebih ada prinsip lah. Nah jadi itu tantangan yang gila sih, cuman ya gue sudah melewati itu ya, cuman yang emang yang gue sesali ya karena harus ada kejadian gue masuk penjara, karena itu lagi masa-masa promo gitu. Aduh ya nggak apa-apa, nanti better luck next time, coba tahu lanjut lagi Atengnya. Kata gue sih nggak ada salahnya kayak CGV mulai memutarkan film-film kita yang kemarin. Enggak, kita selalu terbuka kok. Nah, kita punya film tinggal telepon-teleponan, kita bikin sesi khusus, kita nonton sama Soleh sama lu lagi, ya nggak? Ayo yuk gue ntar ngomongin deh. Oke, boleh. Yuk. Ya. Nah, ini berarti gue ada challenge buat lo. Dari yang kemarin dari Daniel Wenas sudah gue challenge juga, terus pokoknya semua Iko juga ada gue challenge. Tapi sebelumnya gue ada message dulu dari sponsor kita hari ini. Jangan lupa minum 4 kali 600 ml Aqua setiap harinya. 1 botol saat sahur, 2 botol saat buka puasa dan setelah taraweh, dan 1 botol sebelum tidur. Karena Aqua dengan 3 perlindungannya yang menjaga sumber, mineral, dan prosesnya, jaga kemenangan Ramadan. Itu tipsnya. Mantap. Lo gak kangen siaran radio? Kangen, cuman ya balik lagi, gue pas kejadian itu lagi siaran di Kiss FM. Setelah itu keluar, setelah itu keluar diambil sama teman kita, Pak, si Bayu Oktara. Jadi salahin Bayu, bukan diambil, maksudnya jadi dia yang suruh gantiin. Cuma akhirnya jadi nggak enak gitu ke gue. Jadi yang kalau ketemu gue tuh, oh lu parah lu, gue lagi susah gini, lu ambil kerjaannya. Iya. Ntar kalau ketemu begitu juga, baik lu parah lu baik. Nah gitu. Iya. Sakit hati bilangnya gitu. Oke, ini saatnya kita kasih voucher untuk penanya terbaik. Ada yang masuk. Oke, kita lihat dulu ya. Boleh. Mau pertanyaan tentang apa nih? Tentang film, tentang basket, atau tentang apa? Apapun boleh, siap. Ikut aja, kita seru-seruan. Oke. Ini dia. Kita kasih voucher, 2 voucher nonton buat Edwin_chemistry. Dia pertanyaannya keren-keren. Pertama yang ini. Apa pandangan Kak Augie terhadap dunia basket di Indonesia saat ini? Laki-laki ataupun perempuan? IBL kita tahu baru mulai lagi kan? Iya. Terus peluang sebagai timnas juga seperti apa? Dan gimana caranya supaya basket Indonesia tuh lebih keren gitu. Kemarin si Daniel juga udah sempat jawab, tapi gue pengen tahu lu pandangan lu sebagai mantan manajer gitu. Silakan. Basket putra kita dalam kondisi yang baik menurut gue, liganya berjalan.
walaupun kita kemarin sempat berhenti selama satu musim, tapi sekarang sudah berjalan. Kemarin bubble, nanti akan ada playoff juga tanpa penonton juga. Live streamingnya berjalan bagus, penontonnya makin banyak. Tim-tim, terus juga IBL-nya sendiri semakin kreatif di digital. Jadi itu juga membuat bahwa basketnya nggak pernah tidak hilang. Jadi gaungnya pun tidak hilang. Kita mau tidak mau tanpa pemain asing, artinya kita sekarang melihat pemain-pemain lokal dan banyak sekali pemain lokal yang bagus. Ini bagus banget buat Indonesia. Kita tahu kita kadang butuh pemain asing untuk meningkatkan penonton lah, untuk orang animonya lebih banyak. Buat gua nggak jadi patokan. Kita lihat pemain muda sekarang kita yang bagus-bagus. Malah sekarang juga kita banyak, buat gue penontonnya tetap banyak, malah makin bagus gitu. Pemain kita banyak yang berbakat, artinya sekarang tinggal bagaimana Perbasi dan juga tim manajemen, tim BTN, Badan Tim Nasional meramu ini supaya kita bisa berbicara lebih banyak lagi, terutama di Asia Tenggara. Sekarang kita akan mendekati adalah kita jadi tuan rumah FIBA Asia 2021 di Indonesia, di Jakarta. Setelah itu target kita adalah FIBA World Cup 2023. Kita kembali jadi tuan rumah. Sekarang udah saatnya untuk kita lihat pemain-pemain basket yang muda-muda nih. Yang muda-muda tuh siapa? Yang mungkin sekarang mulai kemarin-kemarin belum terlalu banyak sorotan, tapi ternyata timnas muda yang kemarin main di IBL pun itu udah membuktikan bahwa ternyata talentanya bagus-bagus gitu. Jadi buat gue sih untuk putra menyajikan. Balik lagi yang tadi sempat gue ngomong, kalau putri liganya dulu harus ada. Tugas siapa? Tugas Perbasi. Perbasi kemarin udah sempat gue ngobrol di podcast pemain cadangan sama Ujo. Kita nanya, Perbasi emang membuka diri bahwa ayo ngobrol. Iya, kita tahu, kita juga ngobrol, tapi tetap yang punya tanggung jawab ya Perbasinya. Mau siapapun itu. Kitanya sebenarnya banyak orang-orang yang cinta basket putri gitu. Jadi tinggal liganya berjalan. Timnas putri kita dipegang sama teman gue juga yang support gue waktu itu dan bagus. Semoga timnas kita bisa berbicara banyak di SEA Games nanti di Vietnam. Tapi ya gue tetap khawatir dengan tidak adanya liga. Tapi semoga kekhawatiran gue bisa dibantah dengan kemenangan nantinya. Itu aja sih kalau buat gue. Siap. Tuh ada Bici Wulandari, Ogi kangen denger siaran pagi katanya. Iya nih, aduh. Pengen siaran lagi nanti deh. Kalau ada yang ngajak siaran, gue siaran. Kalau enggak ya gue live IG aja berdua sama Andira tiap kali. Ayo. Sekali ya nggak sih? Oke. Jadi thank you sekali lagi yang udah ikutan. Dan sekarang saatnya gue challenge lo. Challenge-nya gampang kok, Gi. Cuma this or that aja. Gue punya beberapa pilihan yang lo jawab dan lo harus mempertanggungjawabkan jawaban lo sendiri gitu ya. Harus ada alasannya. Kalau jawab itu harus ada alasannya. Gampang kok. Kita mulai dari yang gampang dulu. Masih soal basket. Ogi, this or that. Jordan atau Kobe? Jordan. Gue di zaman Jordan. Gue suka basket tahun 93. Zaman Jordan tripit pertama. Tripit pertama tuh menang lawan Lakers, menang lawan Blazers, menang lawan Phoenix Suns. Itu gue. Jadi gue Jordan banget. Tapi dulu waktu zaman-zaman itu jagoan lo emang Jordan atau Charles Barkley? Enggak, Jordan. Gue Jordan. Gue sampai jersey-nya, sampai celananya, terus pakai apa? Kayak pakai head, nggak pakai apa? Kayak buat sleeve. Iya, kayak Jordan gitu. Terus pakai celana. Orang nyebutnya sekarang sleeve, orang nyebut kayak celana dipanjangin dikit, kayak Jordan lah zaman gitu. Lo melet-melet gitu nggak mau main? Nggak melet nggak. Terus melet kayaknya mau ngapain ya gitu. Cuman sempat rambutnya ngikutin seperti pen dikotakin gitu. Oh siap. Kalau gue dulu soalnya zaman Jordan gue nggak mau sama ke orang lain karena tubuh gue agak sedikit gempal, gue pilihnya Charles Barkley. Iya. Itu juga iya, itu Charles Barkley pemain istimewa juga, gila itu. Iya. Oke, berikutnya lebih milih mana? Megang piala Oscar atau piala NBA? Jujur ya, gue bukan karena sekarang lagi ngobrol sama si Givi juga. Gue itu sejak film Lagi-Lagi Ateng, gue merasa bahwa gue senang banget dikasih kesempatan bisa bermain komedi
Tapi kalau lu nonton filmnya sebenarnya lebih banyak drama. Iya. Nah, gue nggak nyangka ternyata puji Tuhan gue bisa memerankan karakter yang drama, gue nangis dan lain-lain. Jadi gue lagi seneng banget acting sebenarnya. Oke. Jadi gue tuh sekarang lagi semangatnya untuk syuting mau film layar lebar dengan berbagai karakter. Terakhir jujur sebelum pandemi gue hampir aja syuting di luar negeri sih. Itu karakternya sama, itu filmnya film thriller. Jadi gue udah seneng banget karena nggak ada komedinya. Nah jadi gue sih kalau ngomong itu tadi NBA enggak lah, gue bukan anak gue basket di Indonesia aja pemain cadangan, piala Oscar lah. Oke, lebih senang Oscar ya. Tadi kalau a long time favorite Lawalata ya. Lawalata ya. Bahaya Oscar Lawalata bukan. Oscar gimana? Tapi film paling favorit lo apa? All time best movie. Ini film Ogi banget. Gua suka banget film siapa? Kok gue jadi lupa sampai akhirnya Running Robin Williams. No. Tom Hanks. Forrest Gump. Gue suka banget nih. Gue tua banget ya gue ya. Tapi gue suka banget dong. Forrest Gump itu evergreen filmnya. Iya. Dan penuh dengan pesannya juga, itu dari zero to hero juga. Ketika lu percaya sesuatu akan berhasil. Seneng banget gue. Film yang ada pesannya tuh gue seneng banget jujur. Iya. Oke, ini ada tambahan sedikit. Tadi kan kita ngomongin Jordan, kita ngomongin film. Ada Ecang yang nanya, boleh lihat gak koleksinya? Tadi lu udah kasih lihat sepatu. Kasih dikit. Kesayangan lu apa? Top 3 kesayangan lu sepatu koleksi. Oke, bentar. Ada gue lihat Jordan Brand ya. Ini gue Jordan Brand. Tahun berapa tuh? Ini gue 2000 berapa? 2004 ya? Gue lupa, nggak nyampe 2004 kayaknya, masih di atas. Itu gue suka. 2011 berarti. Terus apa lagi ya? Ini Brad juga sih, cuman Brad lo tatar. Gue pelan-pelan ya. Aktif ya, ketarik ya Pak? Iya. Oh, 11, Kokor. Terus ini juga Jordan 3 ya? Iya, Jordan 3. Terus ada kostum Arsenal tuh. Black Cement Ada Arsenal tuh. Oh, jersey itu. Ini gue mau jual, mau nggak? Tuh, ada yang mau langsung. Ini Jordan Oreo. Jordan 4. Iya. Itu lengkap ya, berarti ya, lumayan ya. Iya, ini juga Jordan berapa? Jordan Air Max 1, Jordan 3 yang colornya kayak Air Max. Terus ini juga salah satu. Kaki lu kan size gede, lu 13 ya? Kaki lu kan 10 ya? Oh iya tuh Concord. Ini enggak, ini Jordan 11 7210 waktu Bulls menang 7210. Oh, dia tuh. Gue suka kalau orang koleksi sepatu Jordan tapi tahu sejarahnya, bukan karena hype doang. Ya, gua tahu karena ngikutin tapi nggak detail. Iya. Apa Gi? Keren tapi Gi. Oke, kita lanjut. Oke. Dua lagi. Jago lebih pilih mana? Jagoan 3 point atau jagoan slam dunk? 3 point. Karena gue jago. Kenapa? Emang lu piawai di situ ya? Sebenarnya bukan jago, karena gue nggak bisa ngedang ya, gue nge-shoot aja, ya kan? Bener. Berarti lain kali kalau gue one sama lo, gue mesti jagain lo di garis luar ya? Ya, nanti gue slam dunk kalau gue pakai ringnya Enzo, nah itu pendek. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau ada kesempatan one on one dan lo harus jawab jujur dan jawab kenapa. Lo lebih milih one on one melawan Anya Geraldine atau one on one melawan Anya Dwinov? Anya Geraldine gue mau banget. Ini moga-moga istri gue nggak nonton ya. Kenapa? Gue udah sering sebutin ini di YouTube gue.
Tapi gue emang tidak pernah punya kesempatan untuk ada di acara bareng-bareng. Jadi kalau emang lu kenal, tolonglah dibantu. Gue nggak kenal langsung sih. Iya. Cuman gue akan menantikan episode itu. Iya. Gue juga. Gue pasti. Lo kan ngalah. Di episode itu kayaknya gue nggak ngomong. Gue cuman gini aja nih. Iya. Gue yakin viewsnya banyak gitu semua orang. Baiklah kalau begitu, Augie, thank you udah dapat kesempatan buat CGV Kepo. Senang banget bisa sharing. Mungkin ada gua tungguin lu di CGV ya. Lu mau nonton apa? Kasih tau gue ya. Iya mau. Lu keren, jujur gue mau appreciate CGV kemarin bikin juga barengan sama Podcast Mas karena podcast gue juga dibawa sama Podcast Mas. Lu bikin nonton bareng Mortal Kombat ya? Iya. Jadi kemarin mereka minum Mortal Kombat bener? Iya. Jadi keren banget artinya ini bukan. Ya mereka nonton ini iya. Betul. Iya. Sorry. Jadi buat gue jadi dapat informasi bahwa kita kan sekarang nggak sembarangan untuk bisa ya orang masih ada yang takut untuk datang gitu. Tapi dengan kayak gini berarti kita bisa bikin yang ya per grup lah gitu yang berapa orang. Bener. Jadi orang lebih nyaman, lebih enak. Dan buat gue sih akan segera nanti akan mengatur waktu pasti. Gue tuh barengan karena gue punya grup barengan sama Lukman. Gue tuh ada grup kita keluarga sama Lukman segala macam. Kayaknya lucu juga untuk nonton bareng gitu. Atau gue bikin juga nanti kerjasama sama CGV. Gue anak-anak basket beberapa kita nonton bareng juga bisa ya? Siap. Bisa dong. Itu pokoknya kalau teman-teman seru di rumah yang pengen nonton lebih private, nyaman dan aman kayak anak-anak podcast Mas kemarin, itu namanya Bioskop Sultan. Jadi semua bioskop CGV itu bisa disewa satu bioskop khusus untuk lo gitu. Filmnya boleh milih selama ada izinnya, ya kan. Terus habis itu buat lamaran juga bisa, kasih pesan-pesan khusus untuk film. Cakep tuh. Oke, asik tuh. Suka nih kalau ada guest yang produk knowledge-nya lancar gini, thank you. Nggak, karena gue ngikutin. Satu, bukan gini, orang ada follow karena dapat pekerjaan. Kalau gue, emang gue follow CGV, jadi gue pengen tahu perkembangannya apa. Karena buat gue orang yang, gue bukan orang, di film bukan yang sangat orang tahu, tapi buat gue peduli banget sama film Indonesia lagi naik. Cuman keadaan pandemi ini gue tahu gimana rasanya jadi CGV. Jadi buat gue, kita nih siapapun ya, mau ini berapa puluh orang atau berapa ratus orang, ada solusinya sebenarnya. CGV udah ngasih ini, tinggal lu lihat Instagramnya aja. Siap, kita foto dulu, kita capture dulu. Siap. 1, 2. Sekali lagi, 1. Muka ini mana, muka Atengnya? Siap, thank you sekali lagi. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa tonton lagi di YouTube-nya CGV. Kita akan re-upload malam ini. Siap. Sukses terus, Augie. Kita nanti kapan-kapan siaran dan kasih tau gue kalau mau nonton di CGV. Thank you. Dear, thank you. CGV, thank you. Aqua, thank you. Bye. Siap, bye. Terima kasih teman-teman seluruh CGV yang udah ngikutin Kepoin Augie Fantinus di CGV Kepo Special Support by Aqua. Jangan lupa minum, jangan sampai dehidrasi. Stay safe, stay sane, karena kita selalu seru bareng kamu di CGV. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau salah-salah. Semoga besok lebarnya asik. Tetap di rumah, jaga-jaga, baik-baik. Salam buat keluarga semua. Tebarkan murninya kebaikan Ramadan bersama kemurnian Aqua. Sampai jumpa.